Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amna bil iman wal islam wa unzila alaina al-Qur'an fi shahri ramadhanil mubarak hudan nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah, sehingga hingga detik pagi ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa banyaknya, tak terhitung jumlahnya, tak ternilai harganya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat kesempatan untuk merasakan kembali Ramadan yang penuh berkah ini. Maka mari kita maksimalkan kesempatan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya untuk menggapai rahmat dan ampunannya. Salawat dan salam tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan, kejahilan, kezaliman menuju ke zaman yang terang benderang penuh dengan cahaya iman dan Islam yang kita rasakan saat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebelum mulai kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah disampaikan bahwasanya tema kita pagi hari ini dari Ta'mir adalah Ramadan bulan ampunan. Saya ingin menengahkan sebuah hadis yang sangat-sangat masyhur. Insya Allah banyak mubalik menyampaikan hal ini, tapi saya ingin sedikit mengupas, yaitu ada 3 sebenarnya hadisnya ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini dengan harapan kita benar-benar bisa meraih rahmatnya. Tapi sebelumnya ada sebuah hadis yang sangat menarik ketika Nabi menyampaikan terkait hadis-hadis atau kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Nanti juga akan saya tuliskan. Harapannya adalah menggugah diri kita untuk senantiasa lebih meningkatkan ketakwaan kita, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Kita sangat sering mendengar sebuah hadis ini, man qoma lailatal qadri, atau man shoma ramadhana, atau man qoma ramadhana. Kalau qoma lailatul qadri berarti mencari lailatul qadar. Kemudian kalau shoma ramadhan, ya pas Ramadan. Qoma ramadhan, para mufassirin Imam Nawawi menyampaikan adalah salat tarawih. Imanan semuanya sama, saya kasih warna hijau semuanya biar gampang memahaminya. Imanan pasti syarat diterimanya amal itu 2. Pertama iman, kedua susu syariat. Syarat diterimanya amal. Yang hijau ini yang menarik. Ikhtisaban. Karena kedua hal ini, imanan wa ikhtisaban ini dijadikan apa? Dosa-dosa itu bisa diampuni. Maka ikhtisaban ini, orang itu sering menulis kayak begini, penuh keimanan dan pengharapan. Ada yang menulisnya menyampaikan dengan ikhlas, gitu ya.
tanpa menyalahkan. Ya boleh saja. Tapi coba kita perhatikan Bapak Ibu. Ikhtisaban, ya, saya membedah sedikit dari ilmu sorof, ilmu nahwu. Ikhtisaban, saya di sini sama-sama tahu, berasal dari kata hasibah yang bermakna itu menghitung sebenarnya, mempertimbangkan, menganggap, boleh memikirkan, mengira, itu juga artinya juga ya hasibah sih. Makanya dia katakan alatul hisabah namanya kalkulator. Bahasa Arabnya kalkulator itu alatul hisabah. Nah, alat kalkulator. Ikhtisaban itu secara ilmu sorof wazannya adalah ifti'alan. Wazannya adalah ifti'alan. Kalau ifti'alan saya simpulkan di sini maknanya penuh perhitungan. Maka Ramadan itu agar dapat menggapai ampunan tadi maka perlu perhitungan. Nggak cukup sekedar iman. Kalau kemarin sebelum Ramadan malah sholat sunnah, Ramadan sholat sunnah, itu perhitungan. Kemarin jarang baca Quran, sekarang semangat baca Quran. Ramadan kemarin tidak hatam, Ramadan ini hatam. Ramadan kemarin ke hari biasa suka SMS. Saya sering nyampaikan SMS di sini apa? Senang melihat orang susah melihat orang senang, alias drengki. Ibu saya dulu nyampaikan lek duwe ati ojo hati-hati sing bongkeng. Maksudnya enggak seneng lihat orang lain. Kalau Anda mau diberi nikmat yang Allah sama, doakan orang yang mendapat sesuatu yang baik, rezeki yang melimpah, misalnya beli barang baru, perhiasan baru, alhamdulillah. Sungguh malaikat mendoakan kepada kita seperti doa kita. In ahsantum li anfusikum. Baik itu kembali ke diri kita, enggak ke orang lain. Kalau kita jelek, nanti kembali ke diri kita. Maka inilah Ramadan ini perlu ikhtisaban. Yang dulunya jarang istighfar, maka Ramadan ini harus banyak istighfar, minta ampun. Jangan sampai Ramadan ini biasa-biasa saja, mesti spesial. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan di dalam Al-Quran, surat terkait Ramadan ini surat berapa? Hanya itu saja sebenarnya. Surat Al-Baqarah. Ini saya bukakan aja. Surat Al-Baqarah berapa? 183 sampai 187. Sudah, itu saja. Ada yang menarik, saya ingin mengupas sedikit ini. Kalau ayat yang pertama maksudnya 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, dan seterusnya, itu tentang kewajiban ketetapan melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ayat yang kedua intinya ini, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Sampai terakhir. Itu tentang tata caranya. Teknisnya bagaimana? Kemudian ayat selanjutnya, saya singkat saja, dan nanti Bapak Ibu bisa melihat di Al-Quran diterjemah sendiri, baik di HP maupun browsing, silahkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai terakhir. Tentang keutamaan bahwasanya Al-Quran yang sangat mulia itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Penekanannya bagaimana Al-Quran itu menjadi pembeda, memperjelas antara yang hak dan yang batil, hitam dan putih. Ini. Kemudian juga di sana juga menerangkan di Al-Quran itu juga sebagai pedoman juga tentang bagaimana pelaksanaan ibadah puasa. Artinya Al-Quran itu menyampaikan tidak membebani, segala sesuatu ada ketentuannya.
Misalkan dia tidak pas puasa karena uzur syar'i, karena sakit, maka di Al-Quran menjelaskan kompensasinya bagaimana. Kemudian ada 186 dan 187. Saya loncati 186, 187. 187 itu tentang hubungan keharmonisan, menjaga keharmonisan suami istri ketika Ramadan. Betapa kemurahan Allah. Tapi Bapak Ibu, yang menarik adalah ayat 186. Ayat ini di tengah-tengah antara 183 sampai 187. Seakan-akan kenapa Allah kok menaruh ayat ini di tengah-tengah? Tidak ada kaitannya dengan puasa. Tapi kenapa di tengah-tengah ini? Ternyata Bapak Ibu, jika kita mungkin sedikit mengupas hikmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah itu Allah memberikan sebuah isyarat untuk hamba-hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Dipanggil kita itu hamba-hambaku. Wahai hambaku, personal sekali. Hamba-hambaku. Ini sama ketika kita membaca surat Al-Isra yang pertama. Nabi, orang yang mulia, paling mulia, dijamin surga. Allah menyebut juga hamba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. 'Abdihi itu mufrad, singular, bentuk tunggal. Ibad adalah plural, jamak. Sama, dipanggil hamba. Berarti kita ini diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah. Fa inni qarib, aku ini dekat wahai hambaku. Seakan-akan Ramadan ini Ramadan. Kamu minta kepada wahai hambaku, aku bukakan pintu seluas-luasnya. Minta kepadaku. Ujibu da'watad da'i tad'ani. Aku akan mengabulkan semuanya. Dan ini senada jika kita sejajarkan dengan ayat surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi, sama hamba-hambaku alladzi asrafu ala anfusihim. Ya Allah, yang sudah banyak dosa, mungkin banyak minum-minum, mungkin berzina, mencuri, tidak sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah infak, nginjek masjid nggak pernah. Datang, wahai hambaku, datang, mendekat kepada Ramadan ini. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Wahai hambaku, Ramadan ini, maka di tengah-tengah itu sama. Fastajibu li wa yu'minu bi. Syariatnya penuh perintah kepada kamu sholat saja, sudah usahakan semuanya. Dan beriman kepada kebanyakan hanya aku aja yang ada. Tuhan, tidak ada yang lain. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Makanya Ramadan ini mesti kita maksimalkan. Jangan sampai kita terlena untuk tidak beristighfar kepada Allah. Lalu kita sering bertanya, kan susah, banyak gangguan. Akhirnya menyalahkan keadaan. Loh, katanya setan itu dibelenggu. Tapi banyak itu orang yang mabuk-mabukan. Di pasar besar itu banyak yang mokel. Di terminal juga banyak. Gimana? Katanya setan dibelenggu. Kan kita kadang menyalahkan keadaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengupas sedikit dari ilmu nahwu. Ada dua hadis sebenarnya dari sini. Saya mengatakan dua-duanya dari Bukhari dan Muslim. Kalau Imam Bukhari, awalnya adalah idza dakhala Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabul jahannam wa sulsilatis sayatin.
Redaksinya sulsilatis sayr. Kemudian Imam Muslim hadisnya idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Sama artinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya menafsirkan ini kenapa kok futihat? Futihat itu kalau dalam bahasa majhul, maknanya bukan hanya di, tapi tepatnya ter, bukan di tapi ter. Di dan ter itu beda. Silahkan cari nanti di bahasa Indonesia. Di itu satu makna, kalau ter banyak. Pintu tertutup, siapa yang tutup? Ya tertutup sendiri. Ada sesuatu yang menggerakkan. Itu ter. Makanya ketika bulan suci Ramadan terbuka pintu-pintu surga. Ya terbuka bagi siapa yang beriman. Tertutup pintu neraka baru menjaga puasanya. Yang dosanya tetap saja ada peluang di sana. Sedangkan wasul silat juga sama, posisinya majhul, ada domah di atasnya, tertutup, terbelenggu atau dibelenggu. Bapak Ibu, dibelenggu dengan terbelenggu itu beda, betul? Beda. Jenengan terbelenggu cinta, misalkan, artinya kan, apakah jenengan diikat badannya? Tidak. Tapi mau makan ndak enak, kan itu. Gimana? Mau ke sana ndak enak. Mau ke kiri ndak enak, terbelenggu. Sama. Makanya setan itu terbelenggu, bersiap. Makanya Nabi menyampaikan as-shaum wa junnah. Puasa itu perisai. Puasa itu perisai. Makanya ketika kita punya perisai, setan itu sudah berjanji dalam surat Al-Isra, surat As-Saad, Al-A'raf, la ughwiyannahum, sungguh la uzayyananna, sungguh aku akan mengganggu manusia dari depan, belakang, depan, atas, bawah. Dan saya belum pernah menemukan tafsir illa fi Ramadan. Enggak. Justru Ramadan ini setan gencar-gencarnya, tidak ridho dengan kita. Saya belum pernah menemukan tafsir menyatakan bahwa itu kecuali di bulan suci Ramadan. Nggak pernah ada. Silakan nanti dibuat tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Mansur, Quraisy Ihab, siapa lagi? Al-Munir. Silakan. Tidak ada yang menafsirkan itu illa fi Ramadan. Ketika setan habis diusir oleh Allah dari surga karena mengganggu apa? Adam, kan setan berjanji, wahai Tuhan, kalau begitu aku akan benar-benar, itu kalau belajar bahasa Arab ada lamu ta'kid dan nunu ta'kid. Lamu ta'kid udah sungguh-sungguh, nunu ta'kid benar-benar ya Allah. Dan sama Allah, welcome, silahkan, kecuali engkau tidak bisa mengganggu hambaku yang ikhlas. Nah, silahkan, tapi kamu nggak akan mengganggu. Dan saya menyatakan kecuali hambamu yang ikhlas, kami nggak bisa mengganggu, yang tulus. Maka puasa, makanya di dalam hadis lain, sesungguhnya setan itu berjalan melalui peredaran aliran darah, maka sempitkanlah dengan puasa. Jadi kita membentengi diri. Ketika kita ini puasa, maka setan itu tidak bisa mendekat karena kita punya junnah, perisai. As-shaumu junnah. Puasa itu perisai, kata Nabi. Kanan kemarin tidak bisa wong kita ini berpuasa. Dengan tadi beriman ikhlas. Maka bagi orang yang melakukan itu, terbukalah pintu-pintu surga dan nerakanya tertutup. Itu Bapak Ibu. Makanya hadis Nabi yang tadi saya sampaikan sangat menohok ini, saya sampaikan di dalam Sahihul Jami', ya. Hadisnya 3510, At-Tirmidzi 3545, Imam Muslim lafadznya berlaku dari tua. Raghiba anfu rajuli dzukirtu indahu falam yusallim alaihi. Sungguh rugi atau celakalah seseorang yang namaku disebut. Nama siapa? Nabi Muhammad. Ketika tadi bersolawat saya pembukaan, saya hanya sedikit yang mendengar Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kenapa Anda bersolawat? Maka mulai hari ini ketika siapapun itu bersolawat menyebut nama Rasulullah,
khatib siapapun, imam siapapun, orang siapapun, kita mesti bersolawat. Allahumma sholli alaihi. Tapi nggak perlu teriak-teriak. Ya perlu aja, biasa aja. Allahumma sholli alaihi. Atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya ketika mengambil sanad kitab Syama'il Muhammadiyah dari Syekh Sofyan dari Najran, itu ketika membacaan hadis sering ditegur banyak yang tidak bersolawat. Yang dari Saudi itu kita mengambil sanad itu baca saudara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diam semuanya, sallu ala nabi, sallu salawat Allahumma sholli alaihi. Itu Bapak Ibu ya, dapat ilmunya ya, salawat. Yang kedua ini yang gak enak, waragiban rajulin dakhala ahli Ramadan. Saya garis bawah ini, summan salah qabla farullah. Naudzubillah, kita ini mendapat nikmat bukankah kita ini sudah berdoa 3 bulan yang lalu atau berapa, ya Allah, Allahumma barik fir rajab wa ashabana wa balikna Ramadan. Meskipun hadis ini sebenarnya bahkan mengatakan mungkar, tapi buat doa boleh, tapi tidak disandarkan kepada Nabi. Nah gitu ya, hadisnya doa tadi itu adalah dhaif. Bahkan Imam Bukhari dalam misalnya sampaikan mungkarul hadis. Tapi buat doa boleh, tapi tidak perlu sandarkan Nabi. Allahumma, kan hanya doa. Allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban. Kan kita minta sama Allah supaya dipertemukan Ramadan. Sekarang makbul Bapak Ibu. Kita kadang nggak menyadari. Sudahkah kita bersyukur sama Allah kalau kita sudah dikabulkan doa kita hari ini? Yang kita dulu minta doa 2-3 bulan sebelumnya, ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan. Dikabulkan sama Allah. Banyak yang tidak menjumpai, kurang sebentar lagi dipanggil oleh Allah. Masih Syakban, kurang 2 hari lagi dipanggil oleh Allah. Ini kan dikasih kesempatan. Maka jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan. Banyak istighfar ini. Astagfirullah, astagfirullah. Dosa saya banyak, nggak apa-apa. Istighfar, Allah Maha Pengampun. Sudah berapa kali istighfar ucapan yang kita ucapkan dalam bulan suci Ramadan ini? Bukan Ramadan sudah lewat sepekan dari kita, bahkan habis 10 hari. Habis 10 hari, 11. Sudah berapa istighfar? Sepertiga Ramadan dah lewat. Kemudian wargi ba'afur rajin adraka indah abahul kibar falam tikhalul jannah. Dan celakalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya, maksudnya sudah tua, tetapi tidak menjadikan dia masuk surga. Kita doakan anak-anak kita Ramadan ini, kita kan masuk surga bersama-sama kan. Makanya saya paling suka hidup itu biasanya kan tulisan sehidup jangan sehidup sesurga. Nah, cantik kan, sehidup sesurga. Kok mati sesurga dong, biar kita ini bahagia bersama-sama. Kadang hidup semati, begitu wafat cari lagi, gimana kan begitu. Maka kita mesti mendoakan anak istri kita, doakan. Ramadan tadi menyampaikan, wahai hambaku, minta kepada aku, minta. Akhirnya dikasih di tengah-tengah antara ayat tentang Ramadan ini. Bahkan kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi, qala tabarakallahu ta'ala, betapa kasih sayangnya Allah, ya ibn Adam innaka ma ta'awtani wa rajautani ghafartu laka lama kana fika wal ubani. Allah itu menyampaikan dalam hadis qudsi, wahai Bani Adam, selama kamu masih berdoa dan mengharap kepadaku, aku akan mengampunimu semua dosa yang ada padamu. Aku nggak peduli seberapa banyaknya.
Bayangkan, Allah itu maha pemurah. Loh, kok kita ini nggak menggunakan momen kesempatan itu loh. Ya ibn Adam, lalu balagna dunubuka ananis samai sumastaghfartani ghafartullah. Andai kata nih, wahai Adam, dosa-dosamu itu nih, sampai apa? Sundul langit bahasa itu. Nawaman wis pokoknya, nawaman lah bahasa itu. Terus orang Malang tuh Bromo Cora. Nawaman pokoknya wis. Dah pas orang lewat terus lewat, aduh, ada hanya lewat saja orang sudah ngeliat, waduh, kan gitu ya. Apa kata Allah? Aku ampuni dosa-dosa, dan aku tidak peduli seberapa banyaknya, ataupun dosa-dosa penuh sepenuh bumi, kata Allah. Selama engkau menjumpai aku dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, tidak menyekutukanku, sampuni semua. Loh, kok kita ini udah dikasih peluang sebegitu istimewa, kok gak istighfar? Berapa kali istighfar? Nabi, orang paling mulia, diturunkan Al-Quran, dijamin surga, kekasih Allah, orang terbaik, istighfar 70-100 kali. Kita nggak dijamin surga, nggak diturunkan oleh Al-Quran, malah baca jarang-jarang, sholat juga ada yang ingat, sholat sunnah ya, terus nggak istighfar. Astagfirullah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Maka inilah yang disampaikan, sehingga Allah pun menyampaikan dalam sebuah hadis juga, kam min shaimin atau rubu shaimin laisa lahu siyam illa al-ju'i wal 'aths. Betapa banyak seorang itu yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Padahal Bapak Ibu, saya akan sampaikan, puasa itu luar biasa. Saya tanya nih, misalkan di Bapak Ibu nih, terus ini kan hari Selasa, kok nanti siang ada undangan dari wali kota Mermatu datang, Bapak atau Ibu, nanti dia panggil oleh Bapak wali kota untuk takjil, kira-kira nih siap semuanya, ada acara arisan sore, batal itu. Atau dipanggil presiden, hebat sekali Pak Presiden, panggil gubernur, kira-kira nih, kira-kira misalkan nih, Bapak silakan menghadap, dipanggil oleh gubernur. Kira-kira nih, wah sandal itu cuci dulu, gimana? Padahal masih nanti itu disiapkan baju yang terbaik, mulai berkali-kali mana yang cocok, kan gitu gitu. Padahal Bapak Ibu, apa kata Allah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim? Kalau Bukhari 1905, kalau Muslim 1151. Kullu amal ibnu Adam yudha'af. Seluruh amalan soleh, amal soleh Bani Adam itu akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'adzi amsaliyah. Seluruh kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ila sab'imiati dhifin, sampai 700 kali. Makanya dengan sedekah 7 tangkai, 1 tangkai 100 kali 7 700 gitu ya. Yang terakhir kata Allah, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzur bi. Spesial puasa itu buat aku, kata Allah. Loh, spesial ini. Ini Allah, pemilik alam semesta, menjamin rezeki kita, umur kita. Ya Allah. Kata Allah, yada'u sahwatu wa ta'amu min ajli. Karena hamba-hamba itu menahan syahwatnya, menahan lapar itu karena aku, kata Allah. Padahal yang ngasih itu Allah. Dan kita itu diistimewakan sama Allah itu. Kok enggak bener-bener itu apa enggak? Terus orang mana Pak? Teman istighfar. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Enggak apa-apa sambil dengan kajian itu pelan, astagfirullah. Ampun ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah.
Maka Ramadan ini kita jadikan momen. Terkait momen ini maka Al-Quran memberikan penjelasan momen yang tepat, yang paling, meskipun hari biasa tidak masalah, pagi siang nggak ada masalah. Memperbanyak tuba liman wajada fi sakhifati istighfaran katsiran. Sungguh beruntung katanya seseorang yang menjumpai di sakhifahnya, catatan amalnya, banyak istighfar. Apa kata Allah? Di dalam surat Al-Imran ada dua ayat, surat Al-Imran dan surat Al-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqin wa qanibal munfiqina. Kita juga dianjurkan untuk suka bersedekah. Ya, kalau bisa subuh, saran saya subuh masjid masukkan. Kenapa? Malaikat mendoakan ketika pagi. Ya Allah balaslah, lipat gandakanlah orang. Kalau enggak kita bakhil, malaikat juga akan mendoakan bakhil. Naudzubillah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang apa? Di waktu sahur, bukan wi'an. Istighfar waktu sahur. Nggih. Gimana kalau sahur biasanya? Nonton TV? Nggih. Wa bil asharihim yastaghfirun. Di waktu sebelum fajar itu kita istighfar. Kapan waktu sahur? Nabi menjelaskan sahabat. Kata sahabat, aku itu puasa sahur dengan Nabi menjelang subuh. Kira-kira waktunya 50 ayat. Ada redaksi lain? 60 ayat, 60 ayat atau 50 ayat. Berarti sebelum adzan 50 atau 60 ayat, kurang lebih ya 5 menit lah. Jadi Nabi itu kalau sahur mepet, takhirus sahur itu bagian dari sunnah. Maka akhiran sahur minum lagi nanti sebelum kurang lebih mendekati azan dan minum. Dan Nabi suka sunnah. Kalau takjil kan segera otomatis lah takjil ya, makbul gitu ya, mau disiapkan semuanya ya. Tapi kalau sahur takhirus sahur, diakhirkan sahurnya. Nah maka bacanya itu diakhirkan. Nah ketika kita sudah selesai makan, buat istighfar sambil menunggu azan, astagfirullah, 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 gitu. Waktu sahur. Tapi pagi bisa boleh saja, siang boleh, kapanpun boleh. Tapi Allah menyebutkan ini ulama adalah waktu yang paling utama. Ketika sahur. Kenapa? Karena Allah menyampaikan. Nabi menyampaikan bahwasanya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin lis-sama'i dunya hina bi'asul salih akhiriyakun. Jadi ini senada, selaras dengan tadi hadis ayat tadi, bahwasanya Allah itu akan ke dunia akan melihat hamba-hambanya di sepertiga malam terakhir. Mayyad'uni fastajibul lahu wa yas'alni fa'atitu mayyaghfiruni faghfir lahu. Nah, minta padaku tak kasih, mustajab. Maka kita gunakan waktu sahur, mulai besok kita sahur, kita istighfar. Jangan sia-siakan momen ini, karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu sampai kapan. Maka Ramadan ini dinamakan bulan ampunan. Maka dari itu kembali ke hadis awal, ketika kita bisa berikhtisab, bermuhasabah, hari ini harus lebih baik dari kemarin, maka kata Allah, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Kita itu bisa diampuni dosa-dosa kita, maka harus lebih baik. Sing biasanya sekedar SMS ngerasanya dikurangi lah. Minimal Ramadan ini paling enggak dikurangi supaya ada apa? Lebih baik tadi ikhtisaban. Kita ini tidak pernah tahu, adakah yang bisa menjamin, yang tahu diterima puasanya? Tidak ada yang jamin. Makanya ada sebuah hadis ketika Ibunda Aisyah bertanya tentang surat Al-Mu'minun ayat 60. Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi,
Ya Rasulullah, sa'altu an hadhihi ayat, as'aluka an hadhihi ayat. Aku bertanya ayat ini. Walladzina ya'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat. Dan orang-orang yang telah memberi tapi hatinya itu takut, gemetar. Apa kata Rasulullah? Dia masih melanjutkan. Ibnu Aisyah bertanya, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra yusrikun. Apakah yang dimaksud orang gemetar tadi itu? Itu orang yang suka minum-minum dan mencuri, kata Ibnu Aisyah. Apa kata Rasulullah? La ya bintas Siddiq. Tidak, wahai putri sahabatku Abu Bakar Siddiq. Humul ladzina yasumun wa yusalluna yusaddaqun. Tapi mereka itu orang yang gemetar itu, kata Nabi, itu adalah orang-orang yang senantiasa puasa, mendirikan sholat, suka berinfak. Walladzina yakhafuna an la yuqbal. Tapi mereka itu sangat takut nasihat Allah yuqbal, tidak diterima oleh Allah. Rojaknya sangat tinggi, berharap betul kepada Allah, sangat takut. Apalagi posting sana sini, tambah nggak sempat itu. Wong sedekah itu takut kalau nggak diterima, gemetar. Inilah maka ibadah ini, waktunya habis nih. Ibadah ini, Ramadan ini kita mesti sungguh-sungguh. Ya Allah, terimalah amalku. Nah gini muhasabah. Ya Allah, terimalah amalku. Ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosa anak-anakku, suamiku atau istriku, keluargaku, orang tuaku ya Allah. Nah ini kita minta Bapak Ibu. Ramadan jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita terlena. Sungguh setan akan mengganggu kita, akan melalaikan kita. Dia tidak akan henti-hentinya. Sebagaimana saya sampaikan di dalam surah Al-Isra, bahwasanya dia sudah berjanji kepada Allah dan Allah memberi asisi untuk mengganggu manusia kecuali orang-orang yang bertakwa. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kebenaran datangnya dari Allah, dan segala kekurangan datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala tutur kata yang tidak pas, tidak benar dalam hati. Terakhir sebelum saya tutup, saya ingatkan dulunya jam berapa? 3. Kalau bisa nanti ditambahkan waktu, tidak pas waktu tet sholat. Dinamakan syuruk karena syarqun, dari timur, makanya Jawa Timur disebut Jawa Asy-Syarqiyah. Kenapa dinamakan tulu? Karena bertolak ayat lu, artinya naik. Maka tulu posisi naik. Pada Nabi menyampaikan di antara waktu yang dilarang untuk sholat adalah 3 waktu. Waktu terbitnya matahari. Bapak Ibu yakin kan ketika matahari terbit, betul tidak? Maka tidak usah selalu dikasih jeda waktu, kurang lebih 5 menit lah, aksan 10 menit, 5 ya. Jadi gitu ya. Jadi dinamakan tulu karena tolak ayat lu, dulu. Dinamakan syuruk karena berasal dari posisi di timur, Asy-Syarqiyah posisi di timur, dan kita Jawa Timur disebut Jawa Asy-Syarqiyah. Gitu ya. Itu adalah artinya. Mungkin hanya itu. Mari kita tutup kajian pada pagi hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.